Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Yang saya hormati Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Bapak Haji Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura Bapak Osman Sabtaodang, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Prananda dan Mbak Puan Maharani, Bapak Arsyad Rashid, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo atau TNPGP beserta Pak Sandiaga Uno. Jadi pasti banyak nanya, kenapa Pak Sandiaga Uno ada di sini? Jangan lupa loh, beliau itu adalah P3. Bapak Andika Perkasa, Bapak Edi Pramono dan Bapak Tuan Guru Bajang. Perwakilan relawan dan tentunya rekan-rekan pers yang pada hari ini saya lihat kok, kenapa ya saya bilang sama Monang, kenapa kok banyak amat ya persnya? Karena bolak-balik sudah nanya, kapan diumumkan? Kapan diumumkan? Saya ngomongnya sabar, sabar. Dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat bersejarah ini. Untuk menjadi, jangan lupa sejarah, tempat ini menjadi saksi ketika kekuasaan otoriter Orde Baru mencoba meluluh lantakkan kantor Partai Demokrasi Indonesia belum pakai perjuangan pada 27 Juli 1996. Rakyat Indonesia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tonggak penting demokratisasi di Indonesia. Melalui peristiwa itulah kekuatan arus bawah bersatu guna mengoreksi total praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang pada waktu itu dikenal dengan KKN. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku tercinta, anak-anakku, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan semuanya. Dalam seluruh perenungan saya, sosok pemimpin Indonesia tidak boleh membutakan diri terhadap sejarah. Tidak boleh juga melupakan semangat reformasi. Karena ketika ada reformasi itu, kalau diingat, itu bukan jalan-jalan lenggang kangkung. Tapi itu pun dengan yang namanya sebuah peristiwa yang penuh dengan cucuran air mata, darah, lalu semangat juang yang luar biasa. Dari sejarah kita belajar bahwa pemimpin harus lahir dari gemblengan lahir batin. Pemimpin seperti ini ditempa keteguhannya, memiliki kesetiaan pada prinsip, kokoh pada jalan Pancasila, merakyat, visioner, dan memiliki kemampuan profesional. Setidaknya telah berprestasi dalam jabatan strategis di tingkat nasional dan memiliki pengalaman konkret di pemerintahan. Ditinjau dari karakternya, pemimpin ini selalu bergelora jiwa kemanusiaannya. Hatinya mudah tersentuh oleh penderitaan rakyat. Semangat pemimpin seperti ini yang akan selalu berkobar-kobar justru ketika menghadapi tantangan. Sosok pemimpin ini digerakkan oleh nilai-nilai moral, etika,
dan selalu satu antara kata dan perbuatan. Dengan berbagai harapan tersebut, cukup lama saya menganalisa dan berdialektika dalam alam pikir tentang apa toh yang sedang dihadapi oleh Indonesia tercinta kita, problematik yang dihadapi bangsa kita. Oleh sebab itu, terhadap tugas konstitusi agar fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, misalnya, belum sepenuhnya dapat kita lakukan di dalam masalah kesehatan tentang pencegahan penyakit menular seperti TBC, demam berdarah, diare, dan juga yang sekarang sangat memperhatikan adalah untuk upaya pencegahan stunting masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kita juga memiliki pekerjaan rumah di dalam memanfaatkan bonus demografi di mana waktu yang tersedia hanya 13 tahun ke depan. Kita harus mulai memikirkan bagaimana untuk membuka jalan bagi anak-anak muda yang dari berumur 16 dan sampai yang mereka pun sudah sepuh umur 60 tahun masih dapat sebuah penghidupan yang layak. Pada saat bersamaan saya mencermati seriusnya persoalan akibat liberalisasi politik dan perekonomian kita yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi. Berbagai persoalan tersebut saya pikirkan dengan seksama sebagai latar belakang. Saya orang yang sudah punya pengalaman hidup dan politik yang cukup panjang. Jadi saya tidak begitu mudah untuk bisa mengambil siapakah yang akan saya jadikan di kemudian hari sebagai pemimpin dari bangsa dan negara ini. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini, juga mendengarkan masukan para tokoh. Kesemuanya saya kontemplasikan siapa sosok yang tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nah, hari ini, hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya dengan mantap kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD.
kerja keras. Iya pasti. Boleh saya teruskan? Beliau sosok yang saya sendiri tidak asing karena beliau pernah menjadi ketua anggota Dewan Pembina di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi saya sangat bisa mengerti dari cara berpikir, jalan pikirannya, dan ketika beliau dipilih untuk menjadi Menko Polhukam, saya guyan sama beliau, walah saya ini dari presiden turun menjadi ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila. Tapi saya bilang pada beliau, enggak apa-apa karena itu ideologi Pancasila. Tapi Bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet. Jadi tolong ingat Bapak, seorang sosok intelektual yang mumpuni, karena saya perhatikan pengetahuan beliau di masalah hukum sangat penuh dengan pengalaman dan pengetahuan. Sosok dengan pengalaman lengkap di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu Prof. Mahmud juga dikenal rakyat sebagai pendekar hukum dan pembela wong cilik. Saya bilang sama beliau, ya ini hukum ini jangan terus semuanya pada bungkem ya. Saya bilang sama beliau, ya untuk apa ada aturan hukum kalau semuanya pada diam. Ayo Pak, kita ngomong Pak. Dulu saya rasanya merasa sepi sendiri, karena kalau saya ngomong, nah terus wartawan langsung bully. Nah sekarang ada Pak Mahfud nih, belain saya dah. Dan tentunya apa yang telah dikatakan, kita akan bersama menjadi partai berempat yang akan mengusung Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud untuk insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rakyat Indonesia, kemungkinan maka kedua beliau dapat dijadikan presiden dan wakil presiden. Lalu masih Pak Mahfud, jadi tampil apa adanya, jujur, bernyali, dan komitmen ideologisnya tidak perlu diragukan lagi. Beliau bisa menjadi wasit yang baik di tengah persaingan politik dan bisnis yang sering kali dirasakan tidak adil. Beliau sosok yang kami tugaskan untuk melakukan reformasi sistem hukum nasional agar tampil wajah keadilan sejati. Sudah lama rakyat menunggu keadilan ini, karena itulah kepada seluruh rakyat Indonesia kami semua mohon doa restunya. Mudah-mudahan seperti tadi yang saya katakan, bahwa rakyat dapat ikut menjadikan kedua beliau ini untuk menjadi pemimpin negara dan bangsa di waktu yang akan datang. Tapi saya tanya sama Pak Mahfud, karena kok biasanya kan kalau orang itu kerja atau apa suka apa ya, gerenengan itu apa ya, jadi suka nyanyi-nyanyi kecil gitu. Jadi saya tanya sama beliau, Bapak bisa nyanyi apa? Enggak. Dengan malu-malu beliau berkata, kayaknya kurang bisa Bu. Pasangan Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud ini akan menyuburkan demokrasi negeri. Mereka akan bertindak sebagai sahabat rakyat sejati, insya Allah. Mereka lahir, tumbuh, dan menjadi mumpuni karena doa penuh kasih dari ibu-ibu sejak berada dalam kandungan. Saya selalu kalau pidato sekarang saya janji sama ini, ayo Mbak Tika,
untuk urusan perempuan. Karena perempuan itu harus sama laki-laki. Kodratnya beda, tetapi di dalam semua haknya harus sama. Kasih Ibu Pertiwi selalu mengharapkan yang terbaik bagi seluruh anak negeri. Kasih Ibu tidak pernah berkesudahan. Hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Jadi selalu bagai matahari. Nah, ini yang menyinari dunia. Jadi sekali lagi semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan kita. Ayo terus bergerak ke bawah, perkuat akar rumput, bertemu dengan mereka, satukan seluruh energi juang. Kita persembahkan kemenangan untuk rakyat melalui Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Akhirnya mengakhiri sambutan ini. Nah, ini saya ingin mengutip juga saya untuk mensosialisasikan kembali. Mengutip lagu kebangsaan Indonesia Raya itu ternyata stansa tuh Pak. Bagiannya itu ada 3. Saya akan mempopulerkan kembali, tapi acaranya kalau yang besar-besar. Karena ternyata itu Indonesia. Mohon maaf kalau begini saya lagi alerginya saya. Jadi ini stansa ketiga. Coba tolong direnungkan bersama. Indonesia tanah yang suci. Nah, tanah siapa? Tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri menjaga siapa? Menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri. Ayo siapa mau ikut? Nggak hafal kan? Ibu juga belum hafal kok, sedang terus menghafalkan. Tanah yang aku sayangi, marilah kita berjanji Indonesia abadi. Jadi agar Indonesia suci dan abadi, pilihlah sosok pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur dan pemimpin yang mampu bertanggung jawab bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Sebetulnya pemimpin itu seperti apa toh? Saya diajari bapak saya, Bung Karno. Dari mulai SD saya mulai dimasukkan pikiran-pikiran politik. Jadi katanya beliau begini, pemimpin yang sebenarnya itu adalah ketika masa krisis atau kritis dapat mengambil tanggung jawab itu untuk menyelamatkan negara kita. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.